Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kali ini terkait dengan termodinamika dan statistik. Kita akan membahas terkait dengan suhu dan tetapan Boltzmann. Kita akan mengeksplor, kita akan menelaah lebih dalam mengenai konsep suhu, dan bahwasanya kita akan menunjukkan bahwasanya suhu itu bisa didefinisikan menurut statistik, ya, karena pembahasan kita adalah kita akan mengkaitkan termodinamika dan statistika. Jadi kalau mudahnya itu, kalau kita mengenal termodinamika, kita kenal dengan besaran-besaran yang makroskopik seperti suhu kah atau tekanan dan seterusnya, ya. Nah, ini biasanya ini adalah besaran makro. Nah, makroskopik, ya. Kan tetapi sesuatu yang makro itu berasal dari yang mikro, ya. Berasal dari mikroskopik, ya. Secara statistika kita jelaskan, maka menggunakan statistik, ya, statistik dari besaran-besaran mikro, ya. Oke, semacam itu. Kita akan mengkaitkan ini. Nah, untuk yang contohnya misalnya suhu itu kan besaran makroskopik, ya. Suhu itu nanti bisa dikaitkan dengan energi dari benda-benda, molekul-molekulnya yang terkait dengan suhu itu, gitu, seperti itu. Kemudian misalkan tekanan terkait dengan kecepatan dan seterusnya, ya, semacam itu akan kita bahas demikian. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan jelaskan dulu hukum pertama, ya, dari termodinamika. Jadi kita akan membahas hukum, bahkan yang paling pertama, sebelum yang pertama disebut sebagai hukum ke-0, ya, zeroth law of thermodynamics. Hukum ke-0 dari termodinamika, ya, kelihatan dari namanya ini, ya. Tadinya sudah ketemu hukum 1, tapi ternyata ada hukum yang lebih fundamental, kemudian disebutlah hukum ke-0, ya, gitu. Baik, hukum ke-0-nya kita tuliskan sebagai, hukum ke-0 itu berbunyi adalah jika ada dua sistem yang terpisah secara terpisah berada pada kesetimbangan termal. Saya tulis dulu, ya. Oke, ya. Yaitu bunyinya adalah jika ada dua sistem itu secara terpisah masing-masing berada kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka dua sistem itu pasti juga pada kesetimbangan termal satu sama lain, ya. Mungkin kita gambarkan begini. Kalau ada sistem A, itu dia seimbang termal dengan sistem C, ya, dia seimbang termal. Kita sebut panah begini, dia thermal equilibrium, gitu, ya. Kemudian ada sistem B, seimbang termal dengan sistem C. Nah, maka dari hukum ke-0 ini dapat disimpulkan bahwasanya A dan B juga mengalami kesetimbangan termal, ya. Setimbang termal. Oke. Nah, ini hukum ini kadang-kadang juga disebut sebagai hukum cara kerja termometer, ya. Sehingga kalau ada dua sistem ingin diukur suhunya masing-masing dibandingkan, bisa menggunakan termometer, gitu. Termometer itu prinsipnya adalah menggunakan prinsip kesetimbangan termal. Kalau misalkan ada sebuah benda diukur dengan termometer, dia terukur angkanya sekian, maka untuk benda lain yang memiliki keadaan termal yang sama, suhu yang sama, pasti dia akan terukur sama. Oke, ini adalah terkait dengan termometer. Lalu kemudian berikutnya, jadi kita punya definisi tentang suhu, ya. Suhu adalah sesuatu yang nanti kemudian dikaitkan dengan keadaan termal dari sebuah benda. Nah,
Kemudian kita lanjutkan. Ya, berikutnya adalah mengenai keadaan mikro dan keadaan makro ya. Untuk mempermudah kita buat sebuah contoh. Contoh, anggap ada katakanlah 10 koin ya, 10 koin, uang koin itu yang dia koin itu satu koin dia bisa memiliki 2 peluang. Dia bisa memiliki gambar keluaran berupa sisi berisi gambar atau sisi berisi angka gitu ya. Ada 10 koin itu. Nah, kalau kita anggap koin itu bisa kita labeli ya. Koin itu ada bisa dibedakan begitu. Ada labelnya masing-masing. Mohon maaf, tidak perlu dilabelkan ya. Kita ambil saja keadaannya, konfigurasinya. Kita hitung misalkan berapakah konfigurasi atau keadaan ya, keadaan semua koin ya, semua koin 10 koin itu menunjukkan gambar semua. Ya, ada berapa peluangnya ini ada berapa konfigurasi yang memungkinkan, yang mungkin kalau kita bisa membuat semua koin berbentuk gambar. Tentunya hanya ada satu konfigurasi. Nah, kalau kita agak kurangi misalkan keadaan berikutnya 9 koin. 9 koin itu gambar, 1 angka. Ada berapa cara kita bisa membuat semacam itu? Ya, caranya kan kali ada 10 ya. Ada 10, kita ambil koin yang pertama itu dibuat sebagai 1 angka, yang 9 semuanya sebagai gambar. Kemudian kita ambil koin yang kedua, giliran koin yang bukan yang koin yang pertama tadi ya. Kita ambil dia sebagai angka, kemudian 9 yang lain sebagai gambar ya. Sehingga kita punya, kalau kita gambarkan dalam bentuk semacam ini koin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada koin ada 10 itu. Yang ini kita sebagai angka, lainnya sebagai gambar. Itu ada satu konfigurasi. Kemudian kalau yang ini sebagai gambar angkanya, yang lain sebagai gambar, itu adalah konfigurasi yang kedua. Dan seterusnya sampai kita memiliki ada 1, 2, 3 yang angka di sini atau angka di sini atau angka di sini atau di sini atau di sini. Kita punya 10 ya, 10 konfigurasi. Ini semakin banyak. Kita lanjutkan, kalau 8 koin gambar, 2 angka, nah, maka ini dapat kita permudah dengan kombinasi ya, kombinasi. Jadi ini adalah kombinasi dari 8 2 gitu. Kombinasi ya, dia kombinasi dari ada 10 koin yang 8 itu dijadikan gambar. Jadi mungkin bisa 8 gambar ya, semacam ini. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena keadaannya juga sama juga dengan kombinasi 2 C2 ya, ketika 2 jadikan angka bisa sama juga. Oke, ini adalah nanti dia bunyinya adalah 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikalikan 10 min 8. Sisanya kan ada 10 min 8 faktorial yang bukan gambar, ada sekian ya. Maka kalau kita kerjakan ya, ini kan jadi 8 faktorial gitu. 10 bagi 8 faktorial sisanya ada 9 kali 10 dibagi 10 min 8 itu 2 faktorial itu 2 kali 1. Jadi kita dapatkan 45 ya, kombinasi untuk 8 koin 8 gambar, dan ini akan sama dengan 8 2 koin gambar 8 angka, sama besarnya gitu ya.
Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Yang paling mungkin terjadi adalah, kita mengetahui yang paling mungkin terjadi adalah, ini ada 10 koin, yang paling sering terjadi adalah 5 gambar dan 5 angka ya. Kita hitung kombinasinya berapa. Ini kombinasi 10 dari 5, ini adalah 10 faktorial dibagi 5 faktorial, 10 min 5 faktorial ya. Ini hasilnya adalah, karena 10 bagi 5, jadi saya tinggal 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 dibagi dengan, ini sudah habis, tinggal 5 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, ini bisa kita sederhanakan semacam ini. Ini bagi ini 2, 10 bagi 5 2, 9 bagi 3 3, 2 dengan 2 habis ya. Bisa tinggal 6 kali 7 kali 6 ya, 36 kali 7. Jawabannya adalah 252 kombinasi ya, 252 kombinasi. Dan kalau kita ambil yang misalkan di bawahnya lagi 6 gambar dan 4 angka, nanti dia hasilnya di bawahnya ini ya, lebih kecil daripada itu, kecil daripada ini ya. Nanti bisa dihitung berapa jumlahnya. Oke, baik. Jadi kita punya itu keadaan semacam itu. Nah, mana yang keadaan mikro, mana keadaan makro? Keadaan mikronya adalah yang sebelah kanan ini, jumlah konfigurasi ya, jumlah konfigurasi. Kita sebut itu sebagai keadaan mikro. Kemudian keadaan makronya apa? Keadaan makronya adalah keadaan di sebelah kiri ini, yaitu keadaan apakah semua koin gambar, berapa yang gambar, berapa angka begitu. Dan itu keadaan makro. Misalkan yang ini 9 koin gambar, 1 angka, itu berarti adalah ini keadaan makronya, keadaan secara besar. Ini kan keadaan yang orang lihat, pokoknya kelihatan ada 9 gambar, 1 angka. Padahal untuk mendapatkan 9 gambar dan 1 angka ini ada 10 cara, ada 10 konfigurasi yang mungkin ya, dari tadi ini, dari cara ini tadi. Bisa jadi koin A yang angka, bisa jadi koin B dan seterusnya. Nah, ini jadi yang sebelah kiri ini adalah keadaan micro states. Kemudian yang sebelah kanan adalah macro states ya. Semacam itu. Kemudian kita lihat ternyata keadaan mikro dan keadaan makro itu punya sifat semacam ini. Jadi kalau untuk setiap keadaan makro, jumlah keadaan mikronya bisa berbeda ya. Misalkan semua koin gambar itu cuman butuh 1 keadaan mikro, cuman 1 micro state. Tapi kalau 9 koin gambar 1 angka itu 10 micro state. Dan ini sama dengan kalau 1 koin gambar 9 koin angka, itu nanti dia juga sama 10. Kemudian kita ubah, kalau 8 2 ketemunya nanti 45, tambah naik, tambah besar ya. Kalau nanti 7 3 mungkin lebih besar lagi. Dan paling besar adalah nanti kalau 5 gambar 5 angka. Ini 252 ya, 252 microstate. Ini yang paling banyak ya, yang paling banyak. Baik, itu gambaran dari keadaan mikro dan keadaan makro. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai kalau sistem termodinamika secara umum ya, itu akan memenuhi keadaan mikro dan keadaan makro dengan syarat tertentu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita akan masuk ke definisi statistik. Dari suhu ya, dari suhu. Sebelumnya kita akan jelaskan dulu mengenai ada beberapa asumsi mengenai keadaan makroskopik dan keadaan mikroskopik ya.
keadaan makro. Ini keadaan mikro ya, keadaan mikro. Yang pertama, asumsi yang pertama adalah semua keadaan mikro itu memiliki peluang yang sama untuk muncul ya. Semua keadaan mikro memiliki peluang yang sama untuk muncul. Seperti tadi misalkan keadaan mikro itu yang di sini. Nah, sini ya, ada satu konfigurasi untuk semua koin berupa gambar, 10 konfigurasi ini, 45 dan seterusnya. Nah, 1, 10 dan yang semua masing-masing ini, satu konfigurasi masing-masing itu memiliki peluang yang sama untuk muncul ya. Memiliki peluang yang sama untuk muncul. Jadi muncul semua koin gambar dengan muncul 9 koin gambar di konfigurasi 1, konfigurasi yang A misalkan, itu sama peluang munculnya ya. Sama-sama mungkin. Oke. Itu maksudnya aja adalah asumsi yang melandasi kemudian merumuskan statistika ya, statistika. Kemudian yang kedua, asumsi yang kedua adalah dinamika sistem ya, dinamika sistem kita secara internal itu membuat microstate itu terus-menerus berubah. Microstate ya, keadaan mikro tadi itu terus-menerus berubah. Ya, katakan tadi dalam keadaan kita tadi yang ini koin kita ya, kita memiliki keadaan 10 koin semacam itu. Nah, koin itu kemudian kita masukkan ke dalam kotak, lalu dikocok terus ya, digoncang-goncangkan sampai kemudian terus-menerus berbolak-balik. Nah, pada proses dinamika semacam itu, dari satu keadaan mikro akan pindah ke keadaan mikro yang lain, akan pindah ke keadaan mikro yang lain, pindah lagi dan seterusnya ya. Ini sistem itu akan terus semacam itu, dan secara mikro itu akan begitu. Kemudian berikutnya menurut hipotesis ergodik ya, ergodik hipotesis ini. Saya tuliskan yang ketiga. Ergodik hipotesis adalah sistem tersebut ya, sistem ini akan mengeksplorasi, akan mengeksplor ya, mengeksplor atau menjelajah ya, menjelajahi, akan berpindah-pindah begitu, menjelajahi dari satu, menjelajahi seluruh microstate yang ada. Ya, akan dijelaskan tadi, pindah dari satu, pindah ke yang lain, pindah terus menerus, dan yang paling penting adalah menjelajahi seluruh microstate dalam waktu yang sama, dalam selang waktu yang sama ya. Dalam selang waktu yang sama gitu. Jadi misalkan dari satu konfigurasi dia menghabiskan waktu 1 detik, maka untuk konfigurasi yang kedua dia akan menghabiskan juga sama 1 detik, seterusnya ya. Ini semacam itu. Oke, ini keadaan kita. Lalu kemudian karena ternyata antara makro dan mikro tadi berbeda ya. Kita lihat perbedaan makro dan mikronya. Sistem makro, untuk gambaran makro, jumlah microstate-nya berbeda ya. Ada yang cuma 1, ada yang 10. Padahal waktu yang dibutuhkan untuk satu microstate dengan microstate yang lain sama. Jadi waktu sistem berada pada keadaan semua koin berupa gambar itu hanya satu satuan waktu ya, satu waktu.
Tapi koin ada berada di keadaan 9 koin gambar, satu angka ada di 10 keadaan. Berarti ada 10 kali waktu yang tadi. Dan sistem berada pada keadaan yang paling banyak ini, 5 gambar 5 angka, dia ada pada waktu 252 kali lebih banyak daripada itu. Padahal selang waktu yang untuk setiap konfigurasi ini tadi sama, maka kesimpulannya waktu yang paling banyak dihabiskan berada di konfigurasi 5 gambar 5 angka. Ya. Sehingga tidak wajar atau tidak mengherankan kalau ketika kita kocok semacam itu, kita acak semacam itu, biasanya yang sering muncul adalah di kisaran yang ini. Ya, kisaran ini. Karena menurut hipotesis tadi, ya berdasarkan hipotesis tadi, waktu mereka menghabiskan waktu paling banyak itu pada keadaan konfigurasi yang ini, macro state ini, yang micro state-nya paling banyak, ya. Micro state paling banyak. Oke. Sehingga berdasarkan itu kita bisa buat kesimpulan berikutnya dari ini adalah sistem itu akan menghabiskan, akan memilih, ya, sistem akan memilih keadaan makro, atau kemudian akan cenderung, ya, akan cenderung memilih keadaan makro, ya, yang memiliki jumlah microstate paling banyak. Campur-campur, ya, microstate, bahasanya campur-campur, paling banyak. Oke, nah dari situ. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dari kita sudah memiliki dasar ini, ya, definisi dari asumsi keadaan mikro, dan kemudian kita punya ini teorema yang kemudian kita turunkan bahwasanya sistem akan cenderung pada keadaan makro yang jumlah microstate-nya paling banyak. Nah, sekarang kita akan meninjau dua sistem yang bisa bertukar energi. Nah, kita akan tinjau dua sistem yang dapat bertukar energi, ya. Nah, sistem 1 disebut sebagai sistem pada keadaan E1. Kemudian ada sistem kedua pada keadaan E2. Nah, E1 dan E2 ini adalah keadaan makro, energi total dari sistem keadaan makro, yang merupakan jumlahan dari energi tiap partikelnya, kan gitu, ya. Energi tiap partikelnya yang bisa jadi partikel satu dengan partikel kedua dengan partikel N itu keadaan energinya beda-beda. Misalkan kecepatannya beda-beda dan seterusnya, ya. Nah, maka kita anggap E1 ini dia berada pada microstate sigma 1 yang ada E1-nya. Jadi maksudnya ini adalah ada sekian konfigurasi microstate yang menimbulkan E1. Ya, kalau susah dipahami, ya gampangnya kita ingat lagi dengan keadaan semacam ini. Kita anggap misalkan gambar itu adalah bernilai 1, angka itu bernilai 0. Ya. Kalau ada 10 koin, 5 gambar, 5 angka, ini berarti keadaan makronya katakanlah hanya 5. Ya, karena gambar itu nilai 1, berarti ada 5 gambar. Ada 5 gambar gitu, ya. Kalau 8 berarti 8 gambar, katakan begitu. Nah, 5 gambar itu dia memiliki 252 konfigurasi microstate. Itu maksud saya ini, ya. Sigma 1 ini adalah ininya, jumlah microstate yang terkait dengan 5 gambar itu, ya. Kalau ini berarti bermakna jumlah konfigurasi microstate yang terkait dengan energi 1, energi E1 itu ada sekian, ya. Kalau E2 berarti ada sigma 2 yang terkait dengan E2, gitu, ya. Microstate, konfigurasi microstate yang menyebabkan muncul E2. Nah, dua sistem ini bertukar energi, kita hubungkan, gitu, ya. Kita hubungkan
Jadi ada energi exchange gitu ya. Nah, pada keadaan semacam itu tentunya ketika dihubungkan ada kontak termal, maka akan ada proses menuju kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal ya. Kesetimbangan termal semacam itu. Nah, kemudian pada proses menuju kesetimbangan termal ini, kalau tadi kita memakai asumsi ini tadi ya, semua keadaan memiliki peluang yang sama, dinamika sistem berubah terus, dan sistem akan menjelajahi seluruh microstate dalam selang waktu yang sama, dan akhirnya sistem akan cenderung memiliki keadaan yang jumlah microstate paling banyak. Maka kemudian dua sistem ini, yang satu ini tadi sudah memiliki keadaan seperti ini, dengan yang kedua dihubungkan, maka keadaan sistem akhir itu akan cenderung ya, akan menuju keadaan yang kalau satu sistem sekian sigma 1 microstate konfigurasi ya. Kalau sistem kedua sigma 2 microstate, kalau gabungannya maka dia akan menuju konfigurasi sigma 1 kalikan sigma 2 gitu ya. Akan menuju konfigurasi perkalian ya, perkalian yang kemudian menuju ini yang maksimum, yang memiliki nilai maksimum ya. Karena ini sistem digabungkan ya, sehingga mereka berapa konfigurasi yang dimiliki ya, perkaliannya, konfigurasi yang dimiliki adalah perkaliannya, dan sistem akan menuju jumlah maksimum. Oke. Berdasarkan itu kita maka kemudian akan hitung berapa sih keadaan, bagaimana keadaan yang menggambarkan ini maksimum ya. Ini maksimum kita akan coret di sini. Oke, keadaan maksimum berarti ketika di E1 kita misalkan ubah saja terhadap E1 ya. Kalau E1-nya kita ubah, tentunya E2 nanti akan ikut berubah, tapi tidak apa-apa kita ubah terhadap E1 untuk sigma 1 E1 sistem tadi konfigurasi totalnya kita ingin ubah-ubah terhadap E1 dan dicari agar maksimum ya. Kapan maksimum? Tentunya ketika turunan ini nilainya 0 ya. Kita kerjakan, ada dua suku ini ya, ada dua suku. Yang pertama ini diturunkan, jadi kita dapatkan sigma 2 nya tidak kena turunan, jadi saya tulis di luar sigma 2 E2 kalikan ini turunkan D sigma 1 E1 ditambah, kemudian ini turun kena kedua ya, sigma 1 E1 nya saya tulis. Lalu kemudian karena ini bisa kita sisipkan DE2 E2 saya tulis begini dulu, kemudian tidak langsung saya turunkan terhadap E1 tapi terhadap E2 dulu, kalikan DE2 per DE1 sama dengan 0. Nah, itu saya tambahkan suku ini. Oke. Lalu kita bisa gunakan bantuan karena E total itu adalah E1 plus E2 itu fix ya. Sehingga kalau ini diturunkan DE kalau kita dapatkan dari sini, jadi DE1 plus DE2 itu konstan 0 ya, sehingga kesimpulannya adalah DE2 per DE1 sama dengan min 1. Jadi yang suku ini negatif ya, min 1, sehingga kita dapatkan bentuknya menjadi, saya sudah tidak tulis lagi E nya ya, E1 E2 nya karena sudah sama dengan itu. Jadi kita dapatkan sekarang bentuknya sigma 2 D sigma 1 DE1 sama dengan tadi minus, di sini minus 1 pindah ke kanan jadi plus sigma 1 D sigma 2 DE2. Dan lalu kemudian saya bagi semua dengan sigma 1 2 ya, kalikan seper sigma 1 sigma 2 itu,
sehingga yang suku sebelah sini menjadi sigma 1 D sigma 1 seper, jadi seper ya. Oops. 1 per sigma 1 ya. Oke. Lalu kemudian kita bisa ubah ini, dimasukkan ke dalam ya, ke bentuk. Saya gunakan bentuk ini D ln sigma 1. Itu kalau kita buat begini, D sigma 1 D sigma 1 D E1 gitu ya. Nah ini kalau diturunkan dia kembalinya ke sini ya. Ini sama, jadi ini sama. Kemudian ini kita bisa sederhanakan begitu ya, dengan cara yang sama. Sebelah sana juga menjadi D ln logaritma natural dari sigma 2 per DE2. Jadi kita punya bentuk semacam ini ya. Jadi D ln sigma 1 per DE1 sama dengan D ln sigma 2 per DE2. Nah ini jadi pada keadaan yang dua sistem tadinya kemudian berbeda energinya, lalu mereka akan menuju ke keadaan yang bagaimana? Keadaan yang ketika syarat ini terpenuhi, syarat microstate, konfigurasi microstate dua sistem itu menuju maksimum, dan ternyata kita dapatkan keadaan D ln sigma 1 per DE1 sama dengan D ln sigma 2 per DE2. Nah kalau kita pakai bahasa tadi thermal equilibrium ya, dua sistem ketika dikontakkan kemudian mereka akan pada keadaan suhu yang sama. Jadi ini terkait dengan suhu yang sama ya, terkait dengan suhu yang sama. Maka dari sini kita bisa definisikan suhu menggunakan bahasa D ln sigma per DE ya. Itu yaitu suhu kita kemudian tuliskan sebagai D ln sigma per DE per energinya, dia itu sama dengan kita definisikan sebagai 1 per kBT gitu ya. Ini definisi yang mengkaitkan antara suhu dengan keadaan mikro, dengan microstate-nya ya. Jadi nampak ada kaitan antara konfigurasi dari microstate terhadap energi semacam itu. Oke. Nah, Kb adalah konstanta Boltzmann ya. Konstanta Boltzmann yang besarnya 1,3807 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin ya. Ini Boltzmann konstan semacam itu. Oke. Jadi kita sudah dapatkan kaitan antara ini. Lalu kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasan ensemble ya, ensemble, dan dikaitkan dengan keadaan-keadaan mikro yang semacam ini ya, keadaan mikro semacam ini. Nah, ensemble itu apa? Ensemble itu adalah semacam kita memiliki berbagai macam sistem yang secara virtual ya, secara kita bayangkan gitu, menjadi mental copy gitu ya, copy yang tidak sesungguhnya, tapi kita bayangkan sistem kita itu seperti koin 10 koin tadi, yaitu mereka sistem ini bisa memiliki sekian banyak microstates ya, sekian banyak microstates semacam itu ya. Dan untuk memudahkan konsep semacam itu ini maka kemudian kita buat konsep ensemble. Jadi semacam idealisasi atau semacam proses yang kita membuat tiruan-tiruan dari sistem itu, kemudian dari situ kita bisa menganalisa sistemnya ya. Dan ada beberapa ensemble yang dikenal dalam proses semacam itu. Jadi
Kita masuk di bagian ensemble ya. Ada 3 ensemble. Yang pertama ensemble mikrokanonik. Mikrokanonik ya. Apa itu ensemble mikrokanonik? Adalah sistem yang masing-masingnya memiliki energi yang tetap. Yang tetap ya, yang fix. Kemudian yang kedua ensemble kanonik. Kanonik yaitu sistem yang dapat sistem-sistem ya, masih. Jadi kalau di sini sistem-sistem yang dapat bertukar energi dengan suatu reservoir panas ya, suatu reservoir panas. Nah, akibatnya adalah temperaturnya jadi tetap ya. Temperatur konstan. Oke, kemudian yang ketiga, ensemble yang ketiga adalah grand canonical ensemble atau ensemble grand canonic. Yaitu sistem-sistem yang dapat bertukar ya, bertukar energi atau partikel-partikelnya ya, dengan sebuah reservoir, dengan suatu reservoir besar ya. Sehingga nanti ada, kalau dia bisa bertukar energinya dengan reservoir besar, maka menjadi T-nya tetap, suhunya tetap. Selain itu, karena partikel juga bisa bertukar ya, maka mu juga tetap. Mu ini adalah potensial kimia yang menggambarkan laju aliran partikel ya. Baik, ini 3 macam ensemble yang kita biasanya akan kenal di dalam proses termodinamika atau statistik. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan yang pertama ini ya, ensemble. Yang kedua, ensemble kanonik. Oke, pada ensemble kanonik ini kita tadi ciri-cirinya adalah ada reservoir besar ya, ada reservoir besar gitu. Saya buat gambar yang besar. Dia memiliki energi E. Kemudian dia memiliki jumlah mikrostate pada keadaan itu. Nah, E itu saya tuliskan begini dulu. Dan ini menggambarkan sebuah reservoir pada suhu T. Lalu si sumber panas ini kita hubungkan dengan sistem yang jauh lebih kecil, yang pada keadaan epsilon, energinya epsilon ya. Sehingga ketika dihubungkan, maka yang terjadi adalah E besar ini dikurangi dengan energi kecil itu. Maksudnya keadaannya adalah dia tadinya ini belum ada energinya, kemudian ketika dihubungkan dia akan mengalir ke situ ya, sehingga energinya berkurang epsilon. Nah, sigmanya juga tentu jadi terkait dengan E min epsilon ya. Nah, namun karena ini reservoirnya sangat besar ya, hampir tidak mengakibatkan
perubahan pada suhunya karena sangat besar. Oke, kita buat asumsi untuk mempermudah kita ya, asumsinya. Anggap setiap energi pada sistem kecil ini ya, pada sistem yang disebut sistem adalah energi, yang ini saja namanya sistem. Nah, pada sistem ini itu hanya memiliki satu mikrostate ya, untuk mempermudah ya. Jadi kita anggap setiap di sini itu energi berapapun yang dia bisa memiliki energi sekian, dia itu hanya memiliki sebuah mikrostate. Nah, sekarang kita akan tentunya melihat kecenderungan sistem ini akan kemana gitu ya, kemana, dan terkait dengan itu kita tentunya kemudian perlu mencari peluang atau terkait dengan keadaan mikrostate yang dua sistem ini akan cenderung ke sana ya. Nah, sekarang kita tinjau peluang probability P sistem pada keadaan epsilon itu. Nah, tentunya dia peluangnya akan terkait dengan perkalian mikrostate di sini kalikan dengan itu ya, yaitu sigma, sama seperti tadi kita mengerjakan sistem 2. Nah, tadi E min epsilon kalikan dengan, karena ini dianggap setiap energi memiliki satu mikrostate, kita kalikan 1. Kita anggap seperti itu. Oke, berikutnya kita akan meninjau dulu ln sigma min sigma dari E, energi besar, energi reservoir dikurangi epsilon ya. Kita akan tinjau ini, tapi karena kita tahu bahwasanya epsilon itu jauh lebih kecil daripada E, sehingga ln ini bisa kita deretkan menggunakan deret Taylor ya, sehingga dia akan menjadi ln dari sigma E dirinya sendiri dikurangi turunan ya, d ln sigma per dE kalikan, ini sigmanya E saja, sigma E kalikan epsilon dan seterusnya ya, seterusnya ke sana. Suku yang ini akan sangat kecil ya, dan bisa kita abaikan. Lalu kemudian karena di sini ln sama dengan ini, lalu kalau kita kemudian ambil sigmanya saja, kita ambil sigma E min epsilon, yang artinya prosesnya adalah kita masukkan ini dalam ke pangkat ya, E pangkat gitu. Biasanya ada E pangkat begitu ya. Terusnya ini jadi sigma dia sendiri, sigma E, kemudian E pangkat dari itu. Karena tadi kita sudah tahu d ln sigma per dE, nah, ini ya, ini adalah definisi dari suhu per kBT ya, gitu ya. Sehingga kita punya E pangkat. Nanti karena ini jadi perkalian ya, E pangkat. Kalikan E pangkat minus epsilon per kBT gitu ya. Dan sebenarnya ada lagi tambahan tapi kita bisa abaikan. Oke, jadi kita punya kaitan ya antara sigma, sekarang jadi kita punya sigma sebagai ini adalah dia akan mendekati itu. Baik, kalau kita kembalikan ke sini tadi, maka PE peluang sistem berada pada energi epsilon, P epsilon, dia itu terkait dengan ini ya, sigma E besar kalikan E pangkat minus epsilon per kBT ya, epsilon per kBT. Nah, distribusi semacam ini
Oh iya, bagian yang depan ini bisa kita coret dulu, karena nanti kan ini baru sebanding dengan kita coret dulu. Nah, kita lihat bagian yang belakang ini. Bagian belakang ini disebut sebagai distribusi Boltzmann. Distribusi Boltzmann, ya, Boltzmann distribution. Oke, kemudian kita sudah punya itu. Lalu kalau kita ingin P-nya secara lebih tanpa tanda ini ya, tanda sebanding, misalkan kita ingin tahu tetapan normalisasinya, maka kita bagikan dengan jumlah seluruh peluangnya. Jadi misalkan kita ingin P untuk sebuah microstate R, maka dia berada pada keadaan E pangkat minus energinya adalah energi R per kBT dibagi dengan jumlah seluruh keadaannya, karena sistem itu bisa pada keadaan yang lain ya, misalkan pada keadaan E yang lain gitu ya, dijumlahkan E pangkat minus EI per kBT gitu. Ini dalam bentuk yang sudah bisa dinormalisasikan. Nah, bagian bawah ini disebut sebagai fungsi partisi, fungsi partisi dari sistem tersebut. Jadi sistem tersebut punya fungsi partisi. Jadi kalau kita punya kanonik ya, grand kanonik ke ensemble kanonik, maka kita bisa menggunakan distribusi Boltzmann ini. Ya, itu dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan beberapa terapannya, aplikasinya, dan contoh-contoh pemakaian mengenai fungsi distribusi Boltzmann pada ensemble kanonik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.